Halo semuanya, kami dari kelompok 6, kelompok kuda peserta LKM MD, FPP Undip 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan membicarakan hasil diskusi kami mengenai kritik pada kebijakan, dalam hal ini kuliah daring pada pendidikan tinggi. Sebelumnya, kita perlu mengetahui kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan mengenai kuliah daring di masa pandemi ini. Melansir dari kumparan.com, terdapat beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan dalam penanganan masa pandemi ini. Kebijakan pertama, penyesuaian UKT, di mana Kemendikbud memberikan keringanan UKT pada mahasiswa perguruan tinggi negeri yang kesulitan ekonomi pada selama wabah corona. Terdapat 4 arahan kebijakan baru. Pertama, terdapat UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarga mengalami keadaan finansial akibat pandemi. Kedua, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester sama sekali. Ketiga, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan atau memperlakukan UKT baru terhadap mahasiswa. Keempat, mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil kurang dari 6 SKS. Selanjutnya, terdapat pula kebijakan infrastruktur yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan, yaitu kuota bantuan untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan. Namun begitu, terdapat beberapa kendala pada masa pandemi ini dalam kuliah daring. Berikut diantaranya. Hai semua, pandemi COVID-19 merupakan masalah kesehatan yang sangat berdampak di setiap lini kehidupan. Terutama salah satunya yaitu di sektor pendidikan. Semua sekolah ditutup, semua universitas juga ditutup. Para mahasiswa dipulangkan. Kuliah yang awalnya bertatap muka kini berganti menjadi bertatap layar. Ya, kuliah dengan jarak jauh atau biasa kita sebut dengan kuliah online. Hal ini tentunya membuat para mahasiswa tidak dapat menggunakan fasilitas yang ada di kampus dengan selayaknya. Kasarnya, fasilitas tidak bisa dipakai. Lalu yang menjadi pertanyaan dan permasalahan adalah mengapa UKT masih bayar full, sedangkan fasilitas saja tidak bisa digunakan. Potongan biaya kuliah yang katanya telah diberikan masih dianggap tidak adil. Hanya mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan yang bisa mendapatkan keringanan. Belum merata dan terbatas oleh golongan. Padahal tidak semua mahasiswa dengan golongan UKT yang tinggi berasal dari keluarga yang kurang dan juga pas-pasan. Tidak sedikit dari mereka yang mencari uang mati-matian hanya untuk sekedar membayar UKT full di saat perekonomian sedang turun-turunnya. Hai teman-teman, para mahasiswa yang membayar UKT full namun tidak menggunakan fasilitas. Kalian hebat bisa bertahan sampai sekarang. Sudah 7 bulan rasanya kita menjalani kuliah online akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi aman rasanya kita tarik kesimpulan beberapa kelebihan dan kekurangan dari kuliah online. Beberapa kelebihan kita rasakan adalah menghemat biaya transportasi. Yang kedua adalah kita dapat mengakses pembelajaran di mana saja. Kita dapat belajar di mana saja, baik di rumah maupun di kos. Dan yang ketiga adalah jam belajar lebih singkat. Namun setelah kita pikir-pikir, nampaknya kita lebih merasakan kekurangan dari kuliah online. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap akses internet. Karena aplikasi yang kita gunakan dalam menjalankan kuliah online seperti Microsoft Teams, Zoom, atau Google Meet sangat amat membutuhkan kuota internet dan bergantung kepada stabilitas sinyal yang kita miliki. Hal ini menjadi kekhawatiran karena tidak semua mahasiswa memiliki kekuatan sinyal yang sama di daerah masing-masing. Jadi, apabila kita tidak mempunyai kuota internet atau sinyal kita yang kurang baik, hal ini berdampak pada kelancaran proses pembelajaran. Selain itu juga mahasiswa memprotes karena kuota yang digunakan dalam satu kali pertemuan
Meet online itu lumayan menguras kuota. Undip telah melakukan solusi ini, yaitu adanya subsidi kuota. Namun sayang sekali hal ini hanya diberlakukan pada awal-awal masa perkuliahan saja, dan hanya mahasiswa golongan 1 dan 2 yang mendapat subsidi kuota online secara tunai, yaitu sebesar 50.000. Yang kedua adalah perkuliahan online mengakibatkan perkuliahan menjadi kurang efektif dan kurang produktif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kuliah online mengakibatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa kurang bebas dan lingkupnya terbatas. Hal ini dapat dilihat dari apabila kita melaksanakan kuliah tatap muka secara langsung, kita dapat spontan bertanya kepada dosen. Kita dapat spontan bertanya tentang mata pelajaran atau hal yang kita tidak mengerti. Dan juga kuliah online membatasi para mahasiswa yang sedang melakukan KP dan skripsi sehingga tidak bisa melakukan konsultasi dengan bebas. Selain itu juga kuliah online mengakibatkan beberapa mata kuliah tidak bisa dilaksanakan secara normal, seperti contohnya praktikum. Karena sekarang praktikum bisa dilaksanakan secara teori, dan kita tidak bisa mempraktekkan apa yang kita dapat dari apa yang dosen katakan, apa yang dosen jelaskan di perkuliahan. Dalam dunia perkuliahan seperti kegiatan mahasiswa, rasanya menjadi terhambat dan harus diganti secara daring. Kegiatan kemahasiswaan seperti minat dan bakat mahasiswa, kesejahteraan mahasiswa, pengembangan penalaran mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa. Kegiatan yang seharusnya dapat diikuti dan dinikmati secara langsung, rasanya menjadi terhambat dan harus diganti secara daring untuk keberlangsungan acaranya. Beberapa program kerja yang telah ditetapkan dan ditentukan dari jadwal yang seharusnya menjadi mundur karena pandemi ini. Mungkin ada beberapa jadwal yang dapat berlangsung secara daring, akan tetapi hasilnya kurang mencapai target. Demikian pula dalam hal mengajukan proposal, rasanya sulit apabila dilaksanakan secara daring, akan lebih baik secara langsung. Seharusnya dengan mengikuti kegiatan kemahasiswaan ini, maka mahasiswa memiliki nilai plus, sehingga setelah lulus nanti, mahasiswa tersebut sudah memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dan bekal untuk dunia kerja. Terima kasih. Masalah selanjutnya yang terjadi pada perkuliahan daring yaitu kurang tercapainya target pembelajaran. Dalam buku panduan perkuliahan daring yang dikeluarkan oleh Kemendikbud hanya menjelaskan hanya ada 2 evaluasi minimal yang harus dilakukan selama 1 semester, yaitu UTS dan UAS. Kemendikbud sendiri tidak menjelaskan bagaimana evaluasi tersebut harus dilakukan. Sedangkan pada perkuliahan daring kita bisa menggunakan PPT saat UTS, sehingga UTS atau UAS kurang tercapai dalam hal kejujurannya. Selanjutnya yaitu masalah praktikum. Masalah praktikum sendiri banyak mahasiswa melakukan praktikum di rumah atau bahkan hanya teori atau video. Hal ini menyebabkan hard skill dari mahasiswa kurang terasah atau kurang tercapai, sehingga pembelajaran dirasa kurang efektif saat dilakukan daring atau online. Oleh sebab itu sebaiknya dilakukan evaluasi untuk perkuliahan daring ini. Oke, hal selanjutnya pada masa pandemi ini untuk kegiatan pembelajaran secara online adalah tugas yang begitu banyak dan di waktu yang bersamaan. Hal ini dirasakan oleh para mahasiswa ketika pembelajaran online ini berlangsung. Kebanyakan dosen selalu memberi tugas di setiap akhir kegiatan pembelajaran. Hal ini membuat tugas sangat menumpuk dikarenakan tugas yang begitu banyak ditambah dengan kegiatan praktikum dan laporan praktikum yang bersamaan.
Hal-hal tersebut merupakan kekurangan dari pembelajaran online karena sangat menekan mahasiswa. Sebenarnya, pada saat kegiatan pembelajaran ini offline, kebanyakan dosen jarang memberi tugas. Namun mengapa di saat online tugas begitu banyak dan membuat mahasiswa tertekan karena begitu banyak tugas dan di waktu yang selalu bersamaan? Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diulas sebelumnya, terdapat beberapa solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Solusi yang pertama yaitu berkaitan dengan hal UKT. Seseorang yang telah membayar UKT full bisa mendapatkan keringanan berupa potongan pengembalian, sedangkan yang belum membayar bisa mendapatkan keringanan berupa potongan. Namun, hal tersebut disesuaikan dengan bukti berat ringannya suatu permasalahan. Solusi yang kedua yaitu berkaitan dengan kuliah daring. Perlu koordinasi dan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen untuk menciptakan suatu nuansa atau suasana kuliah yang menyenangkan sehingga efektivitas dalam pembelajarannya tercapai. Selain itu, perlu juga rencana pembelajaran yang dimodifikasi untuk menyesuaikan proporsi tugas dengan kapasitas tenaga, baik dari mahasiswa maupun dosen. Itulah beberapa tadi solusi yang bisa ditawarkan. Nah, mungkin aktivitas belajar di rumahmu kurang produktif karena beberapa hal. Mungkin situasi yang kurang kondusif atau semangat belajarmu yang berkurang karena keasikan layah-layah di kamar. Kamu bisa coba nih beberapa tips agar belajar di rumahmu jadi lebih produktif. Yang pertama yaitu membuat jadwal kegiatan harian. Susun jadwal kegiatan harian yang akan kamu lakukan di esok hari, mulai dari bangun tidur, belajar, bermain, hingga tidur kembali. Tujuannya agar waktu kamu lebih efektif dan gak terbuang sia-sia atau malah keasikan main HP. Yang kedua yaitu menciptakan area belajar yang nyaman. Ketika kamu belajar, sebaiknya cari tempat-tempat khusus yang tidak bising tentunya. Yang ketiga yaitu berhenti dari aktivitas media sosial ketika belajar. Situasi saat ini mengharuskan kita belajar menggunakan HP atau laptop. Jangan sampai ketika kita belajar, kita malah cek Instagram, cek WA, cek Twitter. Ketika kita belajar, sebaiknya media sosial itu kita mute dahulu. Baru ketika selesai, boleh membuka lagi. Tetapi harus tahu batasan ya. Yang keempat yaitu mencatat materi perkuliahan. Tujuannya agar lebih memahami lagi apa yang disampaikan tadi, daripada hanya mendengarkan saja. Yang terakhir yaitu istirahat sejenak. Ketika sudah mulai jenuh belajar, bisa istirahat sejenak dengan menghirup udara segar atau membuat teh atau kopi atau stretching. Nah, mungkin itu beberapa tips agar belajar di rumahmu tetap produktif dan tetap semangat. Berikut kesimpulan dari hasil kajian kami. Terdapat beberapa masalah dalam pendidikan selama pandemi. Yang pertama yaitu adanya kebijakan pemerintah tentang melaksanakan kegiatan pendidikan secara daring atau online selama masa pandemi. Yang kedua, mahasiswa wajib membayar UKT atau uang kuliah tunggal secara full meskipun tidak memakai fasilitas kampus sama sekali. Yang ketiga, pembelajaran akademik perkuliahan tidak efektif dilakukan secara online, misalnya yaitu kegiatan praktikum dan juga KKN. Yang keempat, kegiatan kemahasiswaan terhambat dan terpaksa diganti secara online atau daring. Yang kelima, target pembelajaran kurang tercapai. Dan yang keenam, banyak tugas kuliah yang kadang bersamaan. Beberapa solusi dan cara agar tetap produktif mengikuti pendidikan online selama pandemi sudah kita bahas sebelumnya juga. Demikianlah hasil dari kajian kami kelompok 6 Kuda peserta LKMMD FPP 2020. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.